stop dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi dari yang tadi, uniform. Ya. Sebaran atau fungsi massa peluang uniform. Yang ini yang continue ya. Kalau yang discrete, dia betul-betul seragam untuk semuanya. Kalau ini uniform, anggap saja seperti jarum jam saja ya. Jika sebuah jarum jam diputar mengikuti arah jarum jam, dengan peluang berhentinya jarum jam tersebut pada titik adalah sama untuk semua titik. Kecepatannya kan sama. Ya. Oke, nah ini seperti ini aja. Kita punya rentangnya dari 0,2 sampai 0,4 misalkan. L1 menunjukkan peluang bahwa jarum jam akan berhenti pada titik antara 0,2 sampai dengan 0,4. Nah itu. Jika berhentinya jarum pada setiap titik dalam lingkaran memiliki peluang yang sama, maka pembacak berhentinya jarum merupakan pembacak uniform dengan fungsi kepekatan peluangnya itu 1 per, nah ini. Kalau ini kan 1 dia untuk nilainya. Kalau dia nilainya sama, ya. Oke, secara umum tadi 1 per B min A. Kalau ini ilustrasi saja lah. Ilustrasi kalau misalkan itu. Mengandai-andai ya, berandai-andai. Oke. Jika peluang di situ bilang, jika peluang berhentinya jarum lebih besar pada sektor tertentu untuk nilainya, maka FMP tidak lagi uniform. Uniform itu begini. Ini yang identik dengan uniform itu dia memiliki peluang yang sama saja untuk di setiap nilai X-nya. Ya. Oke, nah, kalau misalkan dia ada menonjol sendiri, beda gitu, nah, itu udah bukan uniform peluangnya. Oke, kita masuk ke transformasi dan nilai harapan. Oke, tapi ini kayaknya harus butuh ini ya, butuh kalkulus yang cukup lanjut sebetulnya. Ya. Saya ada agak-agak lewatin ya, mungkin peruntukannya bukan untuk yang pendidikan juga mungkin, yang MIPA, matematika atau statistik. Ya. Saya lompatin, nanti masuk kita ke transformasi lah. Pelan-pelan aja. Terus saya mau ngeliatin lagi yang fungsi massa kepekatan peluang yang berikutnya. Kayaknya kelewat ini masih acak-acakan. Perlu dirangkai lagi. Makin lama makin banyak cacingnya ya. Saya tampilkan di sini ya. Oke, nah ini ada beberapa sebenarnya sebelum gamma C kuadrat. Normal dulu harusnya nggak apa-apa lah. Baik, yang ini saya ingin memperkenalkan fungsi FKP daripada gamma ya. Gamma dengan parameternya 2, alfa dan beta. Nih, fungsi kepekatannya ini. Ya, monggo dicatat lah. 1 per gamma gini nulisnya. Ya, gamma besar ya. Kalau gamma bukannya begini Pak? Iya, gamma juga, gamma kecil. Sigma bukannya gini Pak? Ya, sigma besar memang. Sigma kecilnya ini. Ya. Simbol-simbol seperti ini banyak muncul di statistika, banyak simbol
cacing-cacing kalau profesor saya bilangnya. Ya, 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. Untuk 0 sampai X, 0, kemudian X sampai tak hingga. X-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Biasanya bentuknya kalau tidak salah gitu ya, ini dia bentuknya gini, set, nah begini. Ya. Jadi ini sampai tak hingga, ini sampai 0, dari 0. Kalau dia sebaran normal kan begini gitu ya. Ini dia gitu. Nolnya di sini kayaknya. Oke, dia dari minta hingga sampai tak hingga. Kalau sebaran normal baku ya. Tapi kalau gamma itu X-nya mulai dari 0. Kalau normal itu dari minta hingga sampai tak hingga. 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. X-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini ada beberapa yang saya default kan gitu ya. Perhitungannya nggak usah terlalu pusing-pusing ngitungnya sekarang. Integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta dx itu jadi gamma alfa, beta pangkat alfa. Gamma alfa sendiri adalah ini. Ya, jadi tulis ini. 1 per beta pangkat alfa, integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta dx. Jika alfa bilangan bulat lebih besar dari 0, maka gamma alfa itu jadi alfa min 1 faktorial. Jelaskan lagi untuk kasus tertentu, gamma 1 per 2 itu 2 per V. Ini. Dan dia sudah jelas, pokoknya untuk integral 0 sampai tak hingga dari suatu FKP itu sama dengan 1. Ya, ada 2 itu kriterianya ya. Kalau di FMP jumlah daripada fungsi kepekatan peluang untuk X-nya X gitu, itu sama dengan 1. Kalau integral katakanlah X-nya X gitu kan, dari Fx X itu juga sama dengan 1. Yang X besar ini adalah asalnya ya. Kalau di gamma tadi 0 sampai tak hingga. Berarti 0 sampai tak hingga. Nah, ini ada 2. Ini adalah teorema sebetulnya. Dan harus dibuktikan gitu ya untuk ininya. Jadi kalau misalkan kita dikasih suatu fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan peluang, Anda bisa buktikan dulu, betul nggak dia FMP atau FKP. Kalau cara membuktikan FMP dijumlahkan, itu harus sama dengan 1. Kalau membuktikan FKP harus diintegralkan, harus sama dengan. Kemudian untuk perubahan acak C kuadrat, wah nulisnya Ki, ada yang bacanya Ki, ada yang bacanya Kai, ada yang bacanya, terserah lah gitu ya. Cai kali nggak tahu juga saya. Ci lah, saya mau bacanya Ci aja lah ya. Ci, Aci Rinaldi ya. Ci kuadrat ya. Aci Rinaldi kuadrat, bukan itu ya. Ci kuadrat adalah kasus khusus dari perubahan acak. Dan sering dipakai dalam statistik uji ini, Ci kuadrat ya. Sebaran Ci kuadrat ini sering dipakai. Karena dia merepresentasikan dari sebaran dari varians atau ragam. Jika parameter alfanya jadi P per 2, betanya sama dengan 2, sedangkan P-nya itu dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini kayaknya P-nya bukan 1, 2, P-nya, iya betul. P-nya 1, 2, dan seterusnya. Maka perubahan acak gamma itu merupakan perubahan acak C kuadrat. Jadi gamma alfanya jadi kayak gini. Kan tadinya kan 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, X pangkat alfa min 1, E pangkat min B per min beta per 2. Ini jadinya betanya jadi X gitu ya. Ini, kemudian ininya alfanya jadi P per 2, betanya jadi 2. Ini kan E pangkat min X per beta. Betanya jadi 2. Gamma alfa, alfanya P per 2. Ya, oke, itu adalah sebaran C square atau C kuadrat. Oke. Nah, ini saya mengenalkan dulu ya. Kita baru kenal-kenalan ini. Nah,
Kita lanjut lagi ke Casella Burger. Setahu saya udah ada yang lengkapnya. Oke, dan sebaran yang tidak kalah penting itu adalah sebaran normal. Sebaran normal. Saya ingin lihat. Exponential family. Oke. Nah, ini. Waduh, ini mau sampai sini. Jangan dong. Sebarannya aja mana sih sebaran? Benar. Nah, ini dia. Ada sebaran Cauchy, coba acak Cauchy, ya. Ada beta, banyak sebetulnya ya, banyak banget. Nah, standar normal. Moga-moga nggak langsung lompat. Ini normal distribution. Oke. Normal distribution atau sering disebut sebagai Gaussian distribution atau Gauss distribution atau sebaran Gauss atau distribusi Gauss. Ya. Kalau di Eropa terkenalnya Gauss ya, karena memang dia ini di penemu awalnya itu Karl, kalau nggak salah ya, Karl tulisannya K apa C ya, saya lupa lah. Kalau nggak salah gini nulisnya, Friedrich Gauss. Tahun 1800-an, 1700-an saya lupa. Ya, dari dia ini sebetulnya Gauss. Ya. Dan sebaran normal ini dikatakan dalam Casella Burger plays a central role in large body of statistics. Memainkan peranan yang utama gitu secara umum di tubuhnya statistika, ilmu statistika. Ya. Selain Gauss, sebetulnya yang kalau lihat dari sejarahnya ya, itu sebetulnya yang sampai mengembangkan sampai dipakai itu dia Fisher. Ya, tahun berapa puluh tahun setelah Gauss apa nggak salah ya. Fisher itu sebetulnya yang dia sampai membreakdown sampai bentuk dari fungsi sebaran, fungsi kepakatan peluang dan dipakai seperti apa. Dan yang memainkan peranan penting itu adalah namanya central limit theorem. Dalil limit pusat, central limit theorem. Dalil limit pusat, central limit theorem. Oke, dia bilang ada 3 alasan gitu ya. Pertama, sebaran normal dan sebaran pada umumnya berasosiasi with it are very tractable analytically. Mudah di-track gitu ya, mudah ditelusuri. Although this may not seem so at first glance. Oke. Yang kedua, sebaran normal itu punya familiar, ya, punya bentuk yang bentuk bel itu perut ya, familiar gitu ya dia. Bentuknya familiar dari bentuk shape-nya, perutnya gitu. Whose symmetry makes it an appealing choice for many population model. Di mana kesimetrisannya daripada sebaran ini gitu ya. Dan ini muncul appeal-nya itu nampak gitu ya. Merupakan pilihan untuk banyak sekali populasi, model dari populasi. Itu yang pertama, kenapa diangkat sebaran normal. Banyak yang bisa di-cover gitu loh ya dari sebaran normal ini untuk populasi-populasi data seperti apapun gitu. Ya. Oke. Walaupun banyak dibilangkan banyak bentuk-bentuk perut, bel itu yang itu loh, yang bentuk bulatannya itu ya, lengkungannya itu, lengkungan grafiknya. Walaupun banyak bentuk-bentuk dari sebaran yang lain, ya kan,
tapi secara analitik nggak mudah di-track gitu kan, nggak mudah ditelusuri ketimbang normal. Jadi normal itu karena dia awalnya ditemukan, kemudian dia lanjut ke central limit theorem, kemudian dipakai dalam berbagai teorema, akhirnya yang terjadi apa? Analitik, statistik uji yang muncul itu diasumsikannya asumsi normal. Karena berangkat dari sebaran FKP-nya normal. Uji T, uji Z, ANOVA, regresi, korelasi, dan seterusnya. Aslinya kalau Anda baca lagi, aslinya normal itu disebut equation, normal equation. Sebelum dia masuk ke fungsi kepekatan peluang. Oke, dan produk spesial, ada produk pendugaannya itu maksimum likelihood dan ordinary least square itu. Nah, itu yang jadi pokok di awal. Seandainya dulu yang diambil asumsinya bukan normal, mungkin non parametric sekarang mainnya. Jadi bebas gitu ya. Karena sekarang berdasarkan komputasi semakin canggih, asumsi normalitas itu nggak terlalu nggak terlalu jadikan patokan lagi ya, karena komputasi semakin modern. Ketiga alasannya dia bilang, nah ini ada namanya central limit theorem dari limit pusat, which show that ya, dengan dimana menunjukkan bahwa under mild condition, secara kondisi yang lembut gitu, ya, sebaran normal can be used to approximate a large variety of distribution in large sample. Secara gitu kan, sebaran normal dapat digunakan untuk pendekatan approximate, ya, pendekatan dari varietas gitu kan, atau variasi, besaran variasi yang besar dari sebaran untuk sampel yang besar. Jadi dia bisa mengcover gitu, coverage-nya gitu ya. Untuk populasi-populasi besar itu bisa di-cover dari central limit theorem, itu bisa dibuktikan bahwa ya gimana enggak, dia rentangnya dari min hingga sampai tah hingga X-nya. Ya. Oke, kemudian sebaran normal itu punya dua parameter, dinotasikan sebagai mu, ya. Mu ini, mu nulisnya begini, dan sigma kuadrat nulisnya begini, ya. Ya, di mana mu itu adalah minnya, rata-ratanya, sigma kuadrat adalah variansnya atau ragam. Probability density function atau FKP dari normal distribution dengan rata-rata mu dan varians atau ragam sigma kuadrat dinotasikan biasanya seperti ini, n mu sigma kuadrat, diberikan sebagai berikut ini. Nah ini x-nya tidak ada yang bernilai 0, ya kan? 0 untuk x lain gitu, nggak ada gitu. Maksud saya fungsinya ya, fx-nya nggak ada yang bernilai 0. Kalau yang lain itu selalu ada bla 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 0 untuk x lain gitu ya. Untuk sebaran normal itu coverage sekali dari min hingga sampai ta. Fx-nya nulisnya boleh begini ya, ini boleh nulisnya begini, ini ada parameternya. Boleh nulisnya yang di awal kan begini ya, fxx gitu. Silakan aja. Kalau sekarang sudah menunjukkan taringnya, ada parameternya gitu ya. Kalau misalkan dikasih label seperti itu. Kalau dia binomial berarti nulisnya begini. Fx syarat n, p gitu ya. Kedua dia. Kalau dia bernoli fx syarat p. Sah-sah saja kalau menulis fxx, nggak saya salah. 1 per sigma akar 2 phi, phi-nya nggak masuk akar ya. 1 per sigma akar 2 phi, e pangkat ya, e pangkat nulisnya begini nih. Biasanya nulisnya di depan biar nggak ke ini. 1 per ini sigma, ini akar 2 phi-nya di sini biar nggak ketukar. Ini kalau ini 2 akar 2 phi sigma. Ya, ini e pangkat ya begini. 1 gitu kan, atau boleh juga gini, x min mu kuadrat ya dibagi 2 sigma. E-nya ini bukan di ini, E-nya adalah pangkat ya, E-nya di sini. E pangkat min x mu kuadrat per 2 sigma kuadrat.
Beberapa literatur nulisnya N besar dia. N mu sigma kuadrat. Silakan aja. Kalau mu-nya 0, sigma kuadratnya 1, ini jadi normal baku atau normal standar. Standar normal. Kalau mu rata-ratanya mu-nya 0, sigma kuadrat sama dengan 1, jadi disebut sebagai standar normal. Normal standar atau normal baku. Sebaran normal baku. Biasanya disimbolkan variabelnya menjadi Z. Kalau ini biasanya X saja gitu ya. X atau Y gitu. Biasanya kalau untuk fungsi sebaran normal baku itu disebut sebagai Z. Ada nanti Z tabel Z. Oke, gitu. Oke. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini saya mengenalkan dulu ya. Jadi kalau yang nggak dikenalkan, nanti cek sendirilah ya. Kalau di disertasi saya itu ada GEV namanya. Ada Pareto gitu sebarannya. Advance. GEV itu gabungan dari 3 sebaran. Gumbel, Frechet, Weibull. Nah, itu panjang. Weibull itu bukunya setebal ini ada. Saya punya buku Weibull sendiri. Tebal banget segini. Menjelaskan satu sebaran. Ya. Oke. Kalau yang di disertasi saya itu saya pakai sebaran GEV, Generalized Extreme Value, untuk meramalkan atau menduga atau mengestimasi bentuk dari cuaca ekstrim. Secara spesifik kemarin saya gunakan untuk curah hujan. Apakah bisa Pak untuk gempa bumi? Bisa. Saya ke depannya mau penelitian tentang estimasi gempa bumi, tsunami, misalnya kejadian-kejadian ekstrim yang jarang terjadi itu bisa diejawantahkan itu melalui sebaran-sebaran ekstrim namanya. Jadi masing-masing sebaran peluang yang ada itu dia secara spesifik bisa digunakan, dimanfaatkan untuk berbagai keperluan gitu, khususnya melihat fenomena yang ada di dunia ya. Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang sains, apakah di bidang sosial gitu. Banyak gitu. Bidang pendidikan, mungkin kalau di bidang pendidikan nanti Anda berkutat pada sebaran-sebaran normal gitu ya. Yang menjadi asumsi-asumsi bersyarat untuk berbagai statistik uji. Itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu melihatnya, Pak, kok pening Pak ya? Ya ini kan kita bicara teori secara analitik ya. Secara analitik, secara matematikanya. Nah, kalau misalkan statistik pendidikan atau statistik yang umum, dia kan lebih mudah karena tinggal pakai saja ya. Tinggal pakai, tinggal hitung, selesai gitu. Jadi. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ada ya. Sekali lagi saya jelaskan, untuk teori statistik kita bicara teorinya, kita bicara mesinnya, mesin di dalam statistika itu sendiri. Tapi kalau ilmu statistik, misalkan statistik pendidikan atau statistik dasar misalkan, atau statistik parametrik, itu kita tinggal pakai aja. Pakai rumusnya, untuk apa, selesai gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup ya. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.